saya Aprilia Mufiatunaria dari Prodi Manajemen Sumber Daya Akuatik, Fakultas Pertanian. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai acara terumbu karang. Semuanya alat bahan yang dibutuhkan pada acara terumbu karang yaitu ada termometer untuk mengukur suhu air dan suhu udara, kemudian ada refraktometer untuk mengukur salinitas air, kemudian ada pH meter untuk mengukur pH air, kemudian ada GPS untuk menentukan koordinat lokasi pengambilan data, kemudian ada rolmeter sebesar 50 meter untuk berperan sebagai garis transek. Kemudian ada satu set alat dasar yaitu ada fins, masker, dan snorkel untuk membantu kita dalam penyelaman. Kemudian ada papan plastik digunakan sebagai media untuk mencatat hasil pengamatan. Kemudian ada alat tulis atau pena waterproof untuk mencatat hasil pengamatan. Kemudian ada botol sampel. Kemudian ada botol plastik digunakan untuk mengambil sampel air. Kemudian ada lembar identifikasi digunakan untuk memudahkan pengelompokan dari terumbu karang. Kemudian ada frame sebesar 58 x 44 cm digunakan untuk pengeplotan pengamatan dalam metode UPT. Kemudian ada kamera underwater untuk mendokumentasikan daerah pengamatan dan deep meter console untuk mengukur kedalaman perairan. Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan cara kerja. Cara kerja dari acara terumbu karang yaitu ada 3 metode, yaitu PIT, LIT, dan UTT. Yang pertama yaitu metode PIT, Point Intercept Transect. Sebelumnya kita tentukan garis transek yang sejajar dengan garis pantai. Ini garis pantai dan kita telah membuat garis transek yang tali warna biru. Kemudian pada metode PIT kita buat jarak per 50 cm hingga 500 cm. Kita dapatkan poin titik pengamatan. Kemudian di tiap poin pengamatan yaitu dengan jarak per 50 cm kita dapatkan jenis atau kelompok terumbu karang yang kita amati. Yang pertama yaitu jarak 0 cm hingga 50 cm yaitu titik pertama, kemudian 50 cm hingga 100 cm titik kedua, dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita dapatkan dan jangan lupa dicatat. Terima kasih. Cara kerja terumbu karang yang metode kedua yaitu LIT, Line Intercept Transect. Dan di sini kita mengukur metode yang digunakan yaitu sesuai dengan pengelompokan jenis terumbu karang yang didapatkan pada garis transek yang telah kita pasang. Sebelumnya kita telah memasang garis transek sama seperti metode LIT dan metode lainnya. Kita pertama-tama harus memasang garis transek. Kemudian setelah garis transek terpasang pada metode LIT, kita ukur per jenisnya. Misal pada 0 cm hingga 60 cm kita dapatkan terumbu karang mati. Kemudian 60 cm hingga 120 cm kita dapatkan terumbu karang hidup, dan seterusnya. Jangan lupa dicatat. Pada acara terumbu karang metode yang ketiga yaitu metode PPA selanjutnya yang membedakan dengan metode-metode yang lainnya yaitu kita pasang frame di sebelah kiri dari garis transek frame pertama. Kemudian yang frame pertama ini kita amati jenis terumbu karang dan jangan lupa untuk didokumentasikan. Kemudian yang frame kedua yaitu di sebelah kanan garis transek. Jadi sama seperti frame pertama, kita lihat jenis terumbu karang dan juga jangan lupa didokumentasikan. Kemudian yang frame ketiga kita letakkan di bagian kiri dari garis transek. Jadi yang artinya nomor ganjil kita letakkan di sebelah kiri dari garis transek dan nomor genap kita letakkan di sebelah kanan garis transek. Nah, kemudian jangan lupa untuk didokumentasikan dan akan kita analisis menggunakan aplikasi CPCE. Pada acara terumbu karang, setelah kita melakukan ketiga metode untuk menganalisis dan mengidentifikasi jenis terumbu karang, jangan lupa untuk mengukur parameter. Yang pertama, parameter suhu kita ukur menggunakan termometer. Parameter suhu udara yang kita lakukan di permukaan air, dan parameter air di kedalaman air pada daerah pengamatan. Kemudian jangan lupa mengambil sampel air
karena sampel air ini digunakan untuk mengukur salinitas dan juga pH di laboratorium. Terima kasih. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan jenis tumbuhan alga yang disebut Zooxanthellae. Habitatnya di pinggir pantai atau daerah yang masih terkena cahaya matahari kurang lebih 50 meter di bawah permukaan laut. Beberapa tipe terumbu karang dapat hidup jauh di dalam dan tidak perlu cahaya, tapi terumbu karang tersebut tidak bersimbiosis dengan Zooxanthellae dan tidak membentuk karang. Kenapa sih konservasi terumbu karang itu penting? Karena untuk melindungi terumbu karang, merehabilitasi dan memanfaatkannya, dan juga melestarikan ekosistem yang ada secara berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada